Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang masalah akidah, lebih tepatnya masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-11. Bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab dilarang menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah bab ini adalah bahwasanya syariat melarang sikap tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Meniru-niru orang-orang kafir pada perkara-perkara yang merupakan syiar mereka. Demikian juga pada perayaan-perayaan mereka, bahkan penampilan dan pakaian mereka, serta seluruh perkara yang merupakan ciri khas mereka. Semua perkara ini dilarang dengan tujuan untuk menjauhkan kaum muslimin agar tidak menyamai mereka. Jadinya bab ini akan membahas tentang yaitu menjauhi kekhususan orang-orang kafir di dalam kekhususan mereka, baik kebiasaan mereka secara khusus, apalagi dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih dilarang lagi. Karena itu di antara bentuk tasyabuh misalnya orang-orang kafir melakukan perayaan-perayaan seperti perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau wafatnya Isa Al-Masih, kemudian diikuti oleh kaum muslimin dengan merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Maulid atau perayaan-perayaan yang lain seperti ulang tahun. Yang ini merupakan ajaran orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir. Atau misalnya kekhususan dalam berpakaian mereka, seperti topi yang biasa dipakai pada hari Natal, kemudian kaum muslimin juga ikut memakai, ya, maka ini dilarang. Yang intinya sebagaimana yang dijelaskan tadi, meniru ciri khas mereka khususnya dalam masalah ibadah, maka ini dilarang. Bahkan para ulama menjelaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, di dalam majmu' fatwanya, fa idza kana hadza fi tashabbuhi bihim wa in kana min al-'adat fa kaifa tashabbuhu bihim fi ma huwa ablaghu min dzalika. Jika dalam perkara adat atau kebiasaan saja kita dilarang tasyabuh dengan mereka, bagaimana lagi dalam perkara yang lebih dari itu, yaitu dalam masalah agama, maka ini juga dilarang, ya. Kemudian mu'allif menantangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tauhid, yaitu dari Thabit bin Dahhak berkata,
ada seorang yang bernazar. Ini sebagai dalil bab ini. Ada seorang yang bernazar akan menyembelih unta di Buana. Ya, Buana ini nama tempat di kota Madinah. Di kota Mekah kalau nggak salah. Namanya Buana. Salah satu tempat di kota Mekah. Lalu ia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nadarnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Para sahabat menjawab tidak. Dan Nabi pun bertanya lagi, apakah di tempat itu pernah dirayakan hari mereka? Artinya hari-hari khususan mereka, hari besar mereka. Para sahabat pun menjawab tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Aufi binadrika fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillahi wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tunaikanlah nazarmu, ya, atau laksanakanlah nazarmu itu, karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ya, jadinya Nabi SAW bertanya, apakah nazarmu itu ada kaitannya tatkala engkau akan lakukan? Kalau dia berkaitan dengan tempat, pernah dirayakan enggak di tempat itu perayaan khususan orang-orang jahiliyah dahulu? Ya, ada enggak? Seperti itu. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih karena Allah di tempat yang dahulunya merupakan tempat penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini akan mengantarkan kepada pengagungan terhadap tempat dan syiar kesyirikan tersebut. Bahkan meskipun berhala atau acara kesyirikan tersebut sudah tidak ada lagi. Sebagaimana pernyataan yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tadi, atau kepada sahabat tersebut, apakah pernah ada suatu perayaan-perayaan yang dilakukan oleh jahiliyah dulu? Jadinya dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena hal ini bisa menghidupkan kembali syiar-syiar kesyirikan. Jadinya di antara alasan dilarangnya merayakan atau melaksanakan nazar, ya, dalam rangka membayar nazar misalnya, atau misalnya menyembelih hewan di tempat tersebut, dan tempat tersebut tempat kesyirikan dahulu. Apabila kita menyembelih di situ akan muncul kesyirikan yang dahulu, maka ini tidak boleh. Bagaimana kalau tidak? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apabila, sebagaimana perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, misalnya apabila ke pengagungan tersebut atau pelaksanaan nazar tersebut yang dahulunya ada tempat kesyirikan, ya, apabila sudah hilang dan tidak akan mungkin lagi kembali syiar-syiar tersebut atau ibadah orang-orang musyrikin tersebut, apabila dilakukan nazar tersebut di situ, maka tidak mengapa. Atau ibadahnya berbeda, misalnya nazarnya menyembelih, ya, kemudian di tempat tersebut di situ hanya untuk ibadah yang lain seperti sholat, maka ini tidak masalah. Ini diantara pendapat para ulama. Yang intinya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apabila nazar tersebut dilaksanakan di tempat perayaan orang-orang Yahudi atau orang kufar, seperti yang mana tempat tersebut di tempatnya orang menyembelih hewan, misalnya hewan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ orang itu melakukan nazar untuk menyembelih, ya, apabila dilakukan di situ akan muncul lagi, ya, kebiasaan orang-orang musyrikin tadi atau orang kufar tersebut, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.